Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 16 ayat 21 sampai 23. Saya membacakannya buat kita semua. Judul perikopnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa belajar bagaimana ketika Petrus memberikan pengakuan atau perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dia sedang mengundang iblis di dalam pembicaraan itu. Sehingga Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ada beberapa jenis suara yang dapat kita dengar. Yang pertama adalah suara Allah. Suara yang memperkatakan kebenaran, yang seturut dengan Injil, yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan, yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah suara yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan, ataupun setan si iblis yang mencoba meniru firman Tuhan, yang berusaha untuk menyesatkan kita dan memisahkan kita daripada Allah. Suara yang ketiga adalah perkataan manusia yang berasal dari pikiran dan hati kita. Maka dalam hidup ini, hati kita perlu dibersihkan. Kita harus memiliki lidah dan telinga seorang murid, supaya kita bisa memiliki perkataan yang benar dalam hidup kita. Nah, suara manusia ini biasanya dipengaruhi oleh cara kita dididik di dalam keluarga kita, oleh orang tua kita, ataupun oleh kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadikan kita menjadi orang Kristen, tetapi pikiran kita dikuasai oleh si jahat, sehingga mengundang musuh untuk masuk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum peristiwa ini terjadi, beberapa waktu sebelumnya, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Petrus dengan cepat menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dengan penuh hikmat yang dari surga, Petrus memberikan pernyataan dan pengakuan seperti itu. Nah, oleh pengakuan Petrus itu, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Lebih lanjut, Tuhan Yesus berkata bahwa, "Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Di atas batu karang ini artinya di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Kita lihat betapa ketika kita memberikan pengakuan, ataupun kita memberikan perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka di dalamnya ada kuasa yang sanggup mengubahkan keadaan. Namun ketika kita memperkatakan atau kita memberikan pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan mengundang si jahat untuk masuk di dalam kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang menjadi Tuhan atas lidah kita? Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kita adalah hambanya dan Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kita. Kita wajib mentaati segala perintah Tuhan. Ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kita menerima Yesus, kita tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Namun ketika kita mengikuti Yesus, maka kita harus mengorbankan segalanya. Kita harus memberikan segalanya. Seluruh kehidupan kita, bahkan perkataan dan lidah kita, kita harus serahkan kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 3, kita bisa membaca di sana dikatakan bahwa lidah kita ini adalah seperti kemudi sebuah kapal. Kita bisa membayangkan bahwa kapal yang begitu besar dapat dikendalikan oleh kemudi yang begitu kecil. Ketika nahkoda ingin mengarahkan kapalnya kepada suatu tujuan, dia akan memutar kemudi itu begitu rupa, supaya kapal itu bisa bergerak dan berpindah sesuai dengan arah yang diinginkan oleh sang nahkoda. Demikian juga lidah kita adalah kemudi dalam kehidupan kita. Sebuah kapal yang besar dengan mesin yang bagus itu percuma bila kemudinya itu terkunci atau kemudinya itu rusak. Demikian juga lidah dalam kehidupan kita adalah kemudi hidup kita. Jika lidah kita terkunci atau dikuasai oleh si jahat, maka kapal kehidupan kita akan menuju kepada kebinasaan.
Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menguasai lidah kita dan menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika kita berkata-kata, orang lain diberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.